Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Monica Hertin dan teman saya Yulis Fitriani. Kami akan membahas mengenai perbedaan dan keterkaitan arsitektur versus organisasi komputer. Dalam dunia komputer, seringkali kita mendengar istilah arsitektur komputer dan organisasi komputer. Keduanya memang sangat erat kaitannya, namun sebenarnya memiliki makna dan fokus yang berbeda. Pada presentasi ini, kita akan membahas secara rinci bagaimana perbedaan dan keterkaitan keduanya, serta contoh nyata pada prosesor modern. Referensi utama. Materi ini disusun berdasarkan beberapa sumber utama. Buku Computer Organization and Architecture oleh William Stallage tahun 2016 menjadi rujukan penting karena menjelaskan bahwa arsitektur komputer berkaitan dengan atribut yang terlihat oleh programmer seperti set instruksi dan mode pengamatan. Sedangkan buku Computer Organization oleh Hamacher, Franceschi, dan Jackie tahun 2012 menekankan bahwa organisasi komputer lebih berfokus pada bagaimana desain konseptual tersebut diimplementasikan secara fisik melalui perangkat keras. Selain itu, beberapa jurnal juga menunjukkan bahwa meskipun arsitektur x86 memiliki Intel dan AMD sama, organisasi internalnya berbeda jauh dalam hal performa dan efisiensi. Perbedaan pertama, dari segi fokus, arsitektur komputer lebih menekankan pada apa yang dilihat oleh programmer, seperti instruksi, register, serta cara pengamatan data. Sedangkan organisasi komputer membahas bagaimana semua komponen perangkat keras bekerja sama, termasuk rangkaian listrik, sinyal kontrol, dan timing di dalam CPU. Lalu yang kedua, dari sisi dampak, arsitektur menentukan kompatibilitas software. Apakah program tertentu dapat dijalankan di sebuah sistem atau tidak. Sementara organisasi menentukan kecepatan dan efisiensi kinerja sistem tersebut. Lalu yang ketiga, dalam hal perubahan, arsitektur cenderung jarang berubah karena mempertahankan kompatibilitas ke belakang, backward compatibility. Sedangkan organisasi komputer sering diperbaharui di setiap generasi untuk meningkatkan performa. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah keterkaitan keduanya. Meskipun berbeda, arsitektur dan organisasi komputer saling berkaitan erat. Dari sisi hierarki desain, arsitektur dapat diibaratkan sebagai blueprint atau rancangan konseptual, sedangkan organisasi adalah tahap pembangunan fisiknya di dunia nyata. Keduanya juga saling bergantung, karena sebuah arsitektur yang baik membutuhkan organisasi yang efisien agar sistem komputer dapat berfungsi optimal. Selain itu, terdapat trade-off bersama, misalnya dalam pemilihan jenis arsitektur seperti RISC atau CISC, yang akan mempengaruhi keputusan dalam organisasi, seperti penggunaan pip lining change atau interkoneksi antar komponen. Contoh nyata AMD Ryzen versus Intel Core. Salah satu contoh nyata hubungan arsitektur dan organisasi dapat dilihat pada prosesor AMD Ryzen dan Intel Core. Dari segi arsitektur, keduanya menggunakan arsitektur yang sama, yaitu x86-64, sehingga kompatibel menjalankan program yang sama di sistem operasi seperti Windows dan Linux. Register, opcode, dan format instruksi pada dasar identik. Namun, secara organisasi, keduanya sangat berbeda. Intel menggunakan desain monolitik die dengan ring bus interconnect dan cache L3 yang dibagi per core. Sementara AMD menggunakan desain chiplet modular dengan Infinity Fabric dan cache L3 per CCX cluster. Dampaknya, AMD Ryzen 95950X lebih efisien dan lebih murah untuk diproduksi. Sementara Intel Core i9 12900K unggul dalam kinerja single thread karena organisasi clock boost yang lebih agresif. Sebaliknya, AMD unggul dalam multi-thread karena desain chiplet yang lebih scalable. Dan kesimpulannya adalah, secara sederhana, kita bisa mengibaratkan arsitektur komputer sebagai bahasa yang dipahami oleh komputer, mencakup tata bahasa dan kosakatanya, sedangkan organisasi komputer adalah cara atau aksen dalam menggunakan bahasa itu.
yang menentukan kecepatan dan efisiensinya. Jadi, arsitektur menentukan apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi menentukan bagaimana komputer melakukannya. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena tanpa arsitektur yang jelas, organisasi tidak memiliki arah. Dan tanpa organisasi yang efisien, arsitektur tidak bisa diwujudkan secara optimal dalam perangkat keras.